Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini memang bab yang cukup tinggi dalam bahasan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Seseorang tidak akan mungkin meneteskan air mata menangis kepada Tuhannya kecuali memang dia sudah sampai pada level iman tertentu. Untuk Allah Subhanahu wa taala sentuhkan dalam hatinya itu. Misal dia rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena selalunya ibadah, maka Allah tanamkan di dalam hatinya. Dia rindu ingin masuk ke dalam surga karena seringnya dia membaca tentang surga dan juga dia menginginkan surga itu. Nah, sehingga dia menginginkan surga tersebut. Atau dia mengingat masa-masa dia dulu berbuat dosa, kemudian sekarang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa meneteskan air mata. Intinya teman-teman, kalau ada orang menangis ya, karena memohon kepada Tuhannya, memohon karena satu harapan yang dia harapkan, dia ingin menikah, dia ingin mendapatkan peluang rezeki, pekerjaan, dia ingin mendapatkan keturunan, dia ingin mendapatkan apa saja dari urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya, kemudian dia bisa menangis, maka itu sebuah karunia yang sangat luar biasa. Jangan Anda buang dari diri Anda kalau Anda merasakan itu, justru sebaliknya. Bagaimana Anda mempertahankan itu ya, menjadikan itu sebagai sebuah pegangan di mana Anda merasa ini adalah justru bukti cinta Allah kepada Anda pribadi. Nah, ini poin penting yang harus digarisbawahi yang merupakan pembukaan dari materi kita insya Allah. Jadi menangis, terharu, ya, kagum kepada nikmat yang Allah berikan atau berharap Allah hilangkan sebuah masalah dari hidup kita. Ya, atau Allah kabulkan hajat yang sedang kita harapkan. Semua ini teman-teman sekalian adalah bagian daripada tanda-tanda keimanan. Dan ini berarti jiwa seseorang itu sudah mulai bersih dan suci. Sehingga akhirnya Allah teteskan air mata. Ya, Allah teteskan air mata. Bahkan kadang-kadang di awal-awal munculnya tetesan air mata ini teman-teman sekalian, kadang-kadang kita tidak tahu sebabnya. Saya pernah membawa jemaah umrah pada saat itu, sementara kami lagi tawaf putaran pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi, cuma kami umumnya berdoa. Putaran kedua sampai putaran yang kelima, ada seorang bapak di sebelah saya, tiba-tiba dia menangis terisak-isak. Lalu kemudian saya tanya, kenapa Pak? Kenapa menangis? Dia bilang, saya tidak tahu Ustaz. Cuma perasaan saya ingin sekali menangis dan saya merasa seperti ada kedekatan pribadi saya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kan muncul ya. Dan ini tidak mungkin muncul begitu saja kecuali Allah Subhanahu wa taala memilih orang tersebut ya, sehingga dia menjadi sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis kepada Allah karena berharap rahmat, rezeki, surga dan segala macam berhubungan dengan kebaikan-kebaikan, ini adalah bagian daripada ibadah. Juga menangis karena takut dihukum oleh Allah ya, atau minta agar dipenuhi hajat-hajatnya, maka ini juga bagian daripada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja membuat kita lalai sehingga kita tidak pernah menangis, kita tidak pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu lalai dan itu terjadi. Ingat umat-umat sebelum kita yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat lalai. Kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, kemudian kaumnya Nabi Saleh ya, kaum Thamud, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Lut dan kaum-kaum Nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala pada saat akan membinasakan mereka dan Allah sudah lebih tahu tentang keberadaan mereka, mereka tidak mau lagi beriman, maka Allah buat mereka lalai. Makin dibuat badan mereka subur, mereka makin gembira dalam beberapa hari sebelum siksaan tersebut karena mereka masih dalam kemaksiatan, akhirnya Allah binasakan mereka. Wa na'udzubillah di atas kesalahan mereka itu. Baik teman-teman sekalian, hadis pertama di bab 54 ini yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bab keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah yang Maha Tinggi. Beliau mengangkat dalil dua ayat Al-Quran dulu. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Mereka bertambah khusyuk. Jadi di sini dikatakan Allah SWT mengatakan mereka menyungkurkan wajah, artinya mereka sujud. Ya. Kemudian mereka sambil menangis dan itu menambah kekhusyuan buat mereka, menambah ketundukan mereka kepada Allah, menambah harapan mereka yang besar kepada Allah, menambah rasa takutnya akan siksaan Allah.
Kemudian juga dalam ayat yang lain surah An-Najm ayat 59 sampai ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini? Maksudnya isi-isi ayat Al-Quran. Penyampaian Nabi SAW. Maka kalian heran dengan itu. Tentang adanya kematian, adanya adab kubur dan nikmat kubur, adanya hisab hari kiamat, adanya surga dan neraka. Dan kalian menertawakan dan tidak menangis. Maksudnya ada orang mengolok-olok. Masa sih Islam itu agama apa? Al-Quran itu apa? Diolok-olok. Malah bukan menangis. Ya. Malah bukan merasa justru ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunggu apa sebenarnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kecuali kekerasan hati yang mereka miliki. Kalau mereka mau menggunakan hati nuraninya, akal sehatnya, mereka tidak akan pernah menolak Islam dan iman. Karena isinya semua kebaikan. Kan bisa orang mempelajarinya. Apa sih isinya Islam itu? Ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Ya. Kan begitu, berbuat baik pada orang yang lebih tua, berbuat baik pada orang yang lebih muda, berbuat baik dengan sama manusia, bahkan sama hewan-hewan. Manusia pun bukan cuma orang beriman, sama orang kafir pun kita suruh berbuat baik. Orang tua kita masih dalam keadaan kafir, tetap kita bakti, kerabat kita tetap kita silaturahim. Kalau ada orang non-muslim yang butuh bantuan, kita bisa berikan bantuan. Walaupun ya mereka non-muslim. Yang penting bukan mendukung tempat ibadah mereka. Saya satu waktu diundang sama teman-teman panitia, semoga Allah jaga mereka di Amerika. Kemudian kami jalan, waktu itu saya pertama tiba, kartu handphone saya tidak bisa nyala, qadarullah. Kemudian kami beli kartu perdana di sana. Kemudian pada saat lagi jalan ada orang rupanya yang mendekat, orang non-muslim minta-minta. Saya belum pernah interaksi sama orang-orang seperti ini di sana, maka kemudian orang yang teman saya ini mengatakan, udah maksudnya saya ngerti mereka mengatakan ini tidak usah ini. Seakan-akan tidak mau dibantu lah. Seperti umumnya orang kalau nolak, orang fakir minta. Terus saya tanya, kenapa akhi? Dia bilang, kan ini orang-orang biasa minta-minta dan apalagi non-muslim. Saya bilang, tidak masalah. Orang tidak mungkin minta kecuali dia butuh. Gitu kan? Dan dalam Islam boleh membantu orang non-muslim. Dari mana kita nggak boleh bantu orang non-muslim? Kita boleh membantu dia. Gitu kan? Yang penting bukan ibadahnya. Karena kata Nabi SAW, khairun nas, anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, maksudnya kaum muslimin dinilai dari yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang itu. Pernah terjadi gempa di daerah Jogja beberapa tahun yang lalu. Dengan ada jemaah saya menanyakan di majelis waktu itu di daerah Kemang, Ustaz boleh nggak kami bantu di sana? Saya bilang boleh silakan. Kenapa enggak? Bagikan makanan, bagikan pakaian. Yang penting jangan bangun tempat ibadah mereka. Tidak ada masalah. Ya. Nabi SAW pernah memberikan beberapa ekor unta ya, setelah perang Hunain ya. Kemudian orang itu pulang langsung ke kaumnya, lalu mengatakan, hai kaumku masuk Islam lah. Ya. Karena sesungguhnya Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pernah membuat kita miskin. Karena dia orang non-muslim, dia minta. Dari Nabi SAW, Nabi kasih kambing miskin banyak. Sampai dia tidak percaya pada saat itu. Dalam buku-buku sejarah dikatakan, dia sempat jalan menuju ke, menuju ke kambing-kambing tersebut. Dia memikir ada sahabat yang akan menahannya. Karena dia mengatakan, hai Muhammad, saya dengar engkau mengajarkan orang bersedekah. Maka saya butuh. Berikan saya 1 ekor kambing. Kambingmu banyak. Dia melihat harta rampasan perang Nabi SAW banyak. Maka kata Nabi SAW, apa kau lihat kambing-kambing itu? Ada domba-domba cukup banyak. Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Dia mengatakan, hai Muhammad, jangan olok-olok saya cuma butuh 1 ekor. Karena kata Nabi SAW, tidak, ambillah. Maka dia jalan, kata Pak Ahli sejarah, ke kambing tersebut dengan dia berpikir akan ditahan. Tapi tidak, justru para sahabat Nabi pinggir semuanya dan memberikan kesempatan dia untuk mengambilnya. Maka dia ambil dengan tidak ada hambatan sama sekali. Makanya dia pulang. Begitu dia tiba di pintu gerbang perkampungannya, dia sudah teriak, hai kaumku, berimanlah, masuk Islamlah. Karena sesungguhnya Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita mati kelaparan. Ya. Nah begitu dalam Islam. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis yang pertama. Ya. Hadis nomor 451 dari awal kita belajar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayya al-Qur'an." Qultu ya Rasulullah, aqra'u 'alayk wa 'alayka unzil? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
Qala hasbuka al-an. Faltafattu ilaihi fa'idha ainahu tadhrifan. Artinya, Nabi SAW bersabda kepadaku, pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli Al-Quran juga, hafalannya bagus, suaranya indah. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran untukku. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, pantaskah saya membacakan untuk anda, padahal Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada anda? Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya suka mendengarkan dari orang lain. Saya ingin dengar coba dari orang lain. Maka kata beliau Mas'ud, saya pun membacakan kepada beliau surah An-Nisa. Terus saja saya baca sampai tiba di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 41. Jadi 41 ayat dibaca dari awal surah An-Nisa sampai ayat 41. Dan artinya ayat ini, ayat 41 surah An-Nisa, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti, hai Muhammad, di hari kiamat? Apabila kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, maksudnya engkau, hai Muhammad, ya, serta kami akan datangkan Rasul dari setiap umat dan kami datangkan engkau, hai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Maka beliau SAW bersabda, cukuplah bagimu sekarang. Maksudnya berhenti sampai sekarang baca, sudah cukup bacaannya. Maka beliau Mas'ud mengatakan, saya pun menoleh kepada beliau dan saya melihat kedua mata beliau mengucurkan air mata. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita sesuai dengan judul babnya, yaitu menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana baginda Nabi SAW walaupun Al-Quran turun pada beliau juga tersentuh dan menangis, ya. Terutama di ayat ini, ayat yang sangat menyentuh, yaitu ayat tentang bagaimana Nabi SAW pada hari kiamat akan didatangkan nanti bersama dengan kita umatnya untuk memberikan kesaksian kepada umat-umat yang mengingkari, ya, apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Contoh misalnya dalam sebuah riwayat dikatakan akan didatangkan Nuh hari kiamat nanti. Kemudian ditanyakan kepada umatnya, apakah orang ini pernah menyampaikan kepada kalian tentang risalah langit, risalah wahyu dariku? Kata Allah SWT, maka mereka mengatakan kami tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu apa yang dia sampaikan. Ini semua kebohongan tentunya. Allah SWT sudah tahu. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, Allah pun mendatangkan kalian, umat Islam ini, untuk memberikan kesaksian. Untuk memberikan kesaksian, ya. Maka kalian pun memberikan kesaksian, maka mereka pun akhirnya tidak bisa lagi memungkiri. Karena kita akan mengatakan, betul ya Allah, sesungguhnya engkau telah turunkan dalam Al-Quran, ada surah Nuh, ada surah Al-Anbiya, menceritakan, banyak surah-surah Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi, di antara Nabi Nuh AS. Sehingga mereka tidak bisa memungkiri, karena sekian miliar orang memberikan kesaksian semuanya. Nah, ini yang dimaksud, Nabi SAW tersentuh itu menangis, karena bagaimana nikmatnya Allah yang sangat besar kepada beliau SAW. Beliau selain penutup para nabi dan rasul, umatnya mayoritas yang akan masuk menjadi penghuni surga, dan juga beliau satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara nabi-nabi dan rasul sebelumnya diutus untuk kaumnya saja. Ya. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagaimana bolehnya seseorang atau dianjurkannya seseorang itu mendengar Al-Quran walaupun dia sudah menghafalnya, walaupun dia sudah sering membacanya, tapi dia mendengar dari orang lain. Saran kami, teman-teman sekalian, usahakan bagi orang Indonesia, orang Melayu misalnya, mereka dengar Al-Quran dengan terjemahannya. Anda yang teman-teman kita di Eropa, ya, dengan berbagai macam bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Itali. Semua bahasa-bahasa ini usahakan dengar Al-Quran dengan terjemahan itu. Ya, kalau Anda orang Indonesia yang mengerti ceramah kami ini, Anda kalau mau mendakwahi orang-orang di Prancis, di Inggris, di mana saja, pakai bahasa mereka. Cari aplikasi Al-Quran yang punya terjemahan. Sekarang sudah tidak asing lagi, tentu banyak sekali. Anda bisa ambil potongan-potongan surah pendek, kemudian Anda kirimkan kepada mereka, share di grup, dengarkan teman-teman di kantor, ya. Anda jadilah sebagai da'i-da'i Allah SWT, wahai kaum muslimin, terutama yang dari Indonesia yang mengerti ceramah ini. Anda sampaikan. Anda berada di Afrika, Anda berada di mana saja, ya. Di Jepang, di Korea, di Cina, Anda pakai bahasa-bahasa mereka. Dan jangan pernah berpikir teman-teman, dakwah itu adalah penerimaan. Tidak, teman-teman sekalian. Dakwah itu penyampaian. Bukan tugas kita dia terima atau tidak. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya. Makanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah SWT masalah itu. Tugasnya hanya balak. Menyampaikan saja. Selebihnya bukan urusan Nabi SAW. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Banyak orang subhanallah tersentuh dengan Islam hanya dengan sebuah ayat, hanya dengan sebuah kisah, hanya dengan sikap kaum muslimin. Ya. Banyak sekali dan sudah sering kami sampaikan masalah itu. Ada pernah orang yang mau masuk Islam ya, dari agama Katolik di kota Makassar. Itu gara-gara dia melihat ada dua orang sahabat saya dari Saudi waktu itu. Beliau berdua ini menjadi dosen di Makassar waktu itu selama 4 tahun. Terus tiba-tiba salah satunya telepon saya mengatakan, Khalid coba datang ke saya. Kemudian saya datang. Kemudian waktu itu dia bilang, ini ada yang mau masuk Islam. Saya bilang, baik mana orangnya? Saya ketemulah. Nanti orang itu pakai motor, dia sales obat gitu. Lalu saya tanya, Bapak masuk Islam? Dia bilang, iya. Kenapa Pak? Apa sebabnya? Coba bayangkan, dia cuma mengatakan apa teman-teman sekalian. Dia bilang, saya kagum melihat kenapa dua orang Arab ini setiap azan selalu ke masjid. Apa yang memotivasi mereka untuk ke sana? Waktu saya tanya, karena mereka juga bisa bahasa Indonesia, tapi walaupun terbata-bata, mereka mengatakan, karena ini perintah Allah. Begitu mulianya agama ini sampai bisa dengan panggilan azan saja, mereka patuh kepada Tuhannya. Gara-gara itu dia mau masuk Islam. Mungkin tidak pernah terlintas di benak kita. Gitu kan? Ada orang masuk Islam juga, pernah syahadat di tangan kami. Itu hanya karena setiap mendengarkan azan dia merinding. Dan seterusnya sekian banyak orang masuk Islam yang kadang-kadang kalau kami tanyakan cerita-ceritanya itu unik gitu ya. Ya mungkin kita orang Islam setiap saat atau kadang-kadang sering kita dengarkan tapi kita tidak seberapa tersentuh. Seperti cukup banyak masuk Islam gara-gara surah Al-Ikhlas. 4 ayat yang mulia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkanlah kalau Allah itu adalah Ahad, Esa. Allahus Samad. Allah yang semua bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak berat dan tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya. Kalau ada orang tua Allah, siapa kakek neneknya dan seterusnya ke atas. Dan tidak beranak juga. Kalau ada keturunannya, ada keturunan Allah, mana keturunannya sampai sekarang? Kenapa terputus? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia ya, tidak pernah butuh pada siapapun. Itu sifat kausalitas Allah. Ya, Allah SWT sebagai pencipta ya, sangat luar biasa, sempurna dan jauh berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan pernah ragu dengan masalah itu. Perdengarkan Al-Quran teman-teman sekalian. Anda sudah punya perangkatnya Al-Quran, tinggal Anda mendengarkan saja. Teman-teman di Amerika lakukan ini. Karena Anda kemarin pada saat sedang terjadi permasalahan-permasalahan cukup banyak saya temukan. Bahkan di Eropa juga begitu. Hanya dipasanglah wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW dalam bahasa-bahasa setempat. Ya, itu menandakan memang mereka butuh ya wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat yang baik, yang positif, gitu kan. Dan itu mereka ambil juga dari kaum muslimin. Dan kita punya masa-masa kejayaan yang luar biasa di masa lampau, teman-teman sekalian. Bagaimana Eropa itu ya, dan Amerika ikut sebenarnya kepada kaum muslimin. Ya. Terlalu banyak sejarah membuktikan masalah itu. Ya. Bagaimana umat Islam dulu berjaya dan banyak di antara wilayah-wilayah non-muslim justru mencontohi kaum muslimin. Ya. Kita sekitar 90 tahun sekian tahun saja, 90 sekian tahun saja yang kita tidak memimpin dunia. Ya, sekarang banyak generasi muda Islam hilang kepercayaan dirinya terhadap agamanya sendiri. Seakan-akan tidak mungkin kita maju kecuali kita harus belajar dari orang non-muslim. Kita nggak punya itu. Keliru teman-teman sekalian. Di masa kelamnya Eropa dulu, ya, Islam sudah datang dan menjadi contoh yang terbaik. Ya, sampai banyak pakar-pakar pakar ilmuwan ya, atau para ilmuwan yang mengatakan kalau Islam tidak masuk di Eropa di pertengahan abad Masehi, yaitu pada masa kejayaan di Spanyol ya, kita tahu itu masa-masa ilmu pengetahuan berkembang, maka mungkin Eropa tidak akan semaju sekarang. Dan sekian banyak berhubungan dengan masalah ini, Anda bisa tonton ceramah kami di YouTube, di playlist, yaitu Hiduplah Mulia dengan Islam, panjang lebar kami berikan contoh-contoh berhubungan dengan masalah itu. Intinya teman-teman, Al-Quran jangan ditinggalkan, baca, ya, baca terjemahannya dan bukan cuma tilawahnya saja. Anda tahu apa yang Anda sedang baca supaya Anda tahu pesan Tuhan Anda kepada Anda. Karena itu Al-Quran berbicara dengan setiap individu muslim yang membacanya. Bahkan setiap orang yang membacanya. Kemudian yang kedua pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana tawaduknya, merendahnya Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud khawatir. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya membacakan kepada Anda padahal turun pada Anda? Maksudnya, Anda ini siapa? Guru, Nabi gitu. Dan Nabi SAW langsung menerima dari Jibril alaihissalam. Gitu kan. Bahkan di Ramadan Nabi SAW belajar langsung dari malaikat yang mulia, pemimpin para malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi SAW mengatakan, iya saya mau dengar dari orang lain. Gitu. Ini bentuk merendahnya Nabi SAW. Dan tawadhu ini sesuatu yang positif.
Bukan kita menghinakan diri ya. Bedakan menghina diri dengan tawadhu. Menghinakan diri itu seperti orang yang betul-betul tidak punya sama sekali harga diri. Enggak. Tapi kalau yang di sini dimaksudkan adalah tawadhu itu merendah. Walaupun kita punya ilmu yang luas, harta yang banyak, kita tidak pernah menyombongkan dan menganggap remeh orang lain. Tidak pernah menolak kebenaran walaupun datang dari orang yang lebih rendah, tanda kutip sini, jenjang sosialnya, ekonominya, fisiknya ya. Yang penting itu benar, maka kita terima dari siapapun. Karena kita perlu mendengarkan kebenaran tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. Kalau itu benar, kita terima tentunya. Ya. Dan tentu dalam Islam, kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang ketiga ya, adalah keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri. Keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Dan ini penting, jangan pernah ditinggalkan. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, ikra Al-Quran fa innahu ya'ti syafi'in di ahli yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Baca terus, baca. Dan cukuplah teman-teman sekalian hadis yang mulia kata Nabi SAW bagi para pembaca Al-Quran. Kita belum bicara para penghafalnya, ini lebih tinggi lagi derajatnya. Para pembaca Al-Quran akan didatangkan hari kiamat. Kemudian kata Allah SWT, bacalah sebagaimana kau sering baca di dunia. Ya. Dan setiap kali satu ayat diangkat satu derajat di surga. Terus saja dia baca sampai Allah, ya, pada saat dia sampai ke derajat tertinggi Allah mengatakan cukuplah, sesungguhnya tingkatan derajatmu pada akhir ayat yang kau baca. Ini poin penting teman-teman sekalian. Jangan lewatkan satu hari tanpa baca Al-Quran. Dan sekarang sudah banyak sekali aplikasi Al-Quran ya. Saya juga sudah pernah berbagi, ini bukan aplikasi kami tapi saya tertarik sekali untuk menggunakannya karena aplikasi ini unik gitu. Namanya Nakhtim. Ya, Anda bisa ketik di aplikasi Anda di App Store atau di Play Store. Tergantung ya. Anda di Android atau Anda di iPhone. Intinya di situ ada Nakhtim. Ya, warna hijau tulisan bahasa Arab. Itu unik. Jadi setiap kali kita selesai menutup handphone. Pas kita buka keluar ayat lanjutan setelahnya. Dan kita bisa mendengarkan audio setiap imam-imam masjid. Haram Mekah, Masjid Nabawi. Ini para qari dunia yang sudah masyhur dengan bacanya, lalu kita bisa dengarkan per ayat. Oh ternyata begini tajwidnya, oh ternyata begini bacanya. Ya seperti itu. Ini penting teman-teman sekalian untuk dilakukan. Ya karena ini Al-Quran adalah kalamullah, itulah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran inilah yang telah memandu para kaum muslimin di kalangan atau di awal-awal masuk Islam para sahabat sehingga mereka bisa kokoh dengan keimanannya dan mereka bisa hidup memperjuangkan Islam dan sampai meninggal. Dan tidak ada panduan yang seperti Al-Quran dalam hidup kita. Ya. Orang kalau meninggalkan Al-Quran, kaum muslim maka hancurlah mereka. Kalau mereka berpegang pada Al-Quran maka mereka akan terpandukan pada jalan yang paling benar. Tapi itu Al-Quran diikuti dengan penjelasan Nabi Muhammad SAW karena beliau bersabda, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Tentunya aku telah diberikan Al-Quran dan juga yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya. Kemudian pelajaran yang terakhir teman-teman dari hadis ini, yaitu bagaimana kaum muslimin akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ya, akan menjadi saksi pada hari kiamat terhadap umat-umat sebelum, ya, umat-umat sebelum kita teman-teman sekalian. Jadi kita ini umat terbaik, bersyukurlah kita menjadi umat Muhammad SAW. Karena beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, ketahuilah tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena para nabi-nabi sebelumnya sudah menyampaikan, ya, bahwasanya akan datang nanti Nabi terakhir, dia adalah Nabi yang paling mulia, dia pemimpin anak Adam, bernama Muhammad, bernama Ahmad, dan umatnya juga umat terbaik. Mereka adalah penghuni surga yang terbanyak. Karena Nabi SAW sudah mengatakan kan, beliau bersumpah atas nama Allah, kalau kita akan menjadi setengah penghuni surga. Dan itu berarti jumlah kita sangat banyak teman-teman sekalian. Dan cukuplah Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat pertolongan yang mulia untuk kita semuanya. Ya, ini sebuah karunia yang besar sekali yang kita harus syukuri. Maka jangan disia-siakan teman-teman sekalian.